Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali lagi bersama saya Delaila Zakro dari program Studi Pendidikan Biologi di podcast episode ketiga. Di podcast episode ketiga ini kami sudah kedatangan kakak-kakak himpunan yang udah cantik-cantik banget nih dari Departemen Kaderisasi. Halo Kak, bisa disapa dulu mungkin teman-temannya sekalian perkenalan. Halo, kami dari Departemen Kaderisasi. Saya Dais dan ada dua rekan saya. Saya Dian. Saya Tira. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah. Aku mau tahu nih gimana kesibukan kalian tuh akhir-akhir ini tuh ngapain aja sih? Kalau kesibukan, kalau secara pribadi mungkin tidak terlalu sibuk ya, tapi sekarang ini kan kita sedang dalam proses untuk ongoing nih, proker yang lagi ongoing ya, LDKO. Mungkin lagi sibuk itulah mempersiapkan LDKO. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Kalian kan di himpunan ini udah cukup lama nih. Kira-kira apa sih yang membuat kalian tuh tertarik untuk masuk ke himpunan? Mungkin bisa dari Tedian dulu. Kalau aku nggak ada hal yang spesifik, cuma mungkin untuk menambah pengalaman aja sih. Oke, mungkin kalau Teh Dais gimana nih? Kalau saya sendiri ya mungkin kurang lebih sama ya, karena nggak ada hal yang begitu membuat tertarik gitu, nggak ada yang interest sebenarnya dari himpunan, cuma memang ya pengen aja gitu supaya tidak jadi mahasiswa kupu-kupu, ada kesibukan lah selain kuliah gitu, jadi itu ya mungkin. Oke, kalau Teh Tira nih gimana nih Teh? Kalau dari saya juga sama ya, tidak ada perbedaan yang spesifik gitu. Ingin menambah pengalaman, menambah wawasan juga. Oke. Coba dong, kalian kan dari Departemen Kaderisasi nih, dijelasin gitu gimana sih Departemen Kaderisasi itu, terus tujuannya, fungsinya gitu. Kalau untuk pengertian Departemen Kaderisasi itu lebih ke proses pendidikan yang direncanakan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan kader calon penerus kekuasaan yang memiliki kualitas yang unggul. Wih, oke. Kalau misalkan fungsinya gitu? Kalau fungsi apa ya, kalau kaderisasi itu mungkin lebih ke evaluatornya dalam suatu organisasi. Jadi mungkin kita itu mengevaluasi pengurus-pengurus dari himpunan itu sendiri untuk melihat kinerjanya gitu, entah itu dari segi intelijensinya ataupun skillnya gitu. Mungkin itulah, dan mungkin ini dari fungsi dari kaderisasi itu untuk open recruitment. Nah itu juga kan salah satu fungsi dari kaderisasi sendiri. Oke. Karena aku mau tahu dong, kira-kira tugas dari departemen ini tuh kayak gimana sih gitu? Tugasnya yang lebih utama gitu dari Departemen Kaderisasi itu? Untuk tugas itu mungkin masih ada korelasi ya sama fungsi gitu. Karena kami memang sebagai evaluator dalam suatu organisasi, ya kami juga memang bertanggung jawab untuk mengevaluasi, untuk mengupgrade anggota-anggota ataupun pengurus dari himpunan itu sendiri, dan mempersiapkan calon-calon atau regenerasi nantinya yang memang mereka siap untuk melanjutkan tongkat estafet kepengurusan dari himpunan itu sendiri. Wih, keren banget ya jawabannya. Sekarang aku mau tanya nih, kan kalau di kaderisasi itu ada yang namanya strategi pengkaderan ya. Itu gimana sih strategi pengkaderan yang kalian gunakan gitu di himpunan ini? Itu mungkin lebih ke alurnya ya, alur pengkaderan di kita ini kan itu udah jelas ya, dari mulai ada inaugurasi kemarin kan udah terrealisasi gitu, sudah terlaksana. Kemudian kemarin juga LDKM, terus ada juga sekarang nih yang lagi ongoing gitu ya, LDKO gitu. Itu kan merupakan alur gitu, proses untuk pengkaderan sendiri. Dan mungkin nanti setelah masuk di himpunan itu ada upgrading gitu, dimana nantinya setiap pengurus dari himpunan itu sendiri di upgrade gitu, diperbaharui dirinya. Oke. Kalian kan di Departemen Kaderisasi ini dikenal adanya yang namanya strategi pengkaderan ya. Itu tuh gimana sih strategi pengkaderan yang digunakan untuk mencapai tujuan dari himpunan ini? Untuk strategi itu kan lebih ke alur gitu ya, alur pengkaderan. Untuk mahasiswa biologinya sendiri itu kan ada, pertama kemarin kan ada inaugurasi gitu, alhamdulillah udah terlaksana. Kemudian juga LDKM itu kemarin udah juga terlaksana. Sekarang nih yang lagi ongoing ada LDKO. Nah nanti mungkin untuk pengurus himpunannya sendiri itu kan ada upgrading gitu ya, nantinya itu dilaksanakan
oleh kita gitu setiap 3 bulan sekali untuk memang memperbaharui dari kinerja ataupun kemampuan dari si pengurus dari himpunan itu sendiri. Mungkin sebelum di-upgrade itu, jadi si peserta itu masuk dulu menjadi magang ya Kak? Ya, magang. Nanti di-upgrade, nah di-upgrade-nya itu selama 3 bulan sekali. Oke. Kalau gue tahu nih, program kerja dari kaderisasi itu ada apa aja sih gitu, Kak? Mungkin bisa dijelasin. Untuk proker sendiri kita ada 3 proker untuk saat ini, ada LDKM, terus ada LDKO, ada upgrading juga sih. Dan alhamdulillah tuh yang LDKM juga kemarin baru selesai LPJ yang Alhamdulillah acaranya lancar ya Kak. Dan untuk sekarang ini kan ada LDKO nih yang lagi ongoing, juga mohon doanya gitu dari teman-teman semua, semoga bisa berjalan lancar gitu, apalagi kan rencananya memang akan dilaksanakan secara offline gitu, jadi mudah-mudahan diperlancar. Amin amin. Oke. Tadi kan kita udah memproker yang ada 3 gitu ya, ada LDKM, LDKO, sama apa satu lagi? Upgrading. Oke, tadi kan banyak nih kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi untuk menjalankan proker-proker yang sudah ada gitu. Gimana sih dari kalian tuh cara menyelesaikan kesulitan yang ada gitu? Mungkin salah satu upaya untuk mengatasi kesulitan itu sendiri seperti selalu mengajak komunikasi antar panitia gitu agar tidak terjadi miskomunikasi gitu, agar kedepannya juga agar lebih lancar. Oke. Dari yang lain? Mungkin ya kalau misalkan dalam persiapan itu kan banyak rapat nih. Nah itu kalau lagi rapat tuh apalagi kalau offline itu kan susah ya ngumpulin si anggotanya, itu memang tidak semuanya selalu hadir gitu. Nah mungkin di sana strategi yang kami lakukan ya bisa dengan menggunakan sistem denda gitu, itu mungkin salah satu alternatifnya. Oke, mungkin dari Teh Dian ada yang ditambahkan? Enggak. Oke. Tidak ada. Enggak. Enggak. Oke, kita langsung aja nih ke pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih kalian rasanya menjadi anggota himpunan gitu, dan pengalaman apa aja yang bisa kalian dapatkan selama ini gitu? Lupa dulu. Mungkin bisa dari Teh Dian. Rasanya pasti nano bener-bener campur aduk, senangnya ada, sedihnya ada, keselnya juga kadang-kadang ada gitu. Dan kalau pengalaman pasti banyak banget gitu. Dari yang awalnya nggak tahu apa-apa sampai sekarang jadi tahu. Itu sih mungkin. Kalau saya ya mungkin kalau awal-awal nih pas awal magang gitu di himpunan itu biasa aja sih sebenarnya, kayak lebih ke canggung aja sama si anggotanya teh, karena kan banyak, kalau dulu kan memang hatinya banyak tuh, masih banyak. Terus mungkin karena awalan juga tuh masuk himpunan jadi feel-nya mungkin belum dapat gitu, tapi alhamdulillah sih seiring berjalannya waktu mulai merasa nyaman gitu di himpunan, terus bangga gitu, apalagi kalau misalkan lagi pakai PDH gitu di jalan gimana, itu kayak gak tahu, bangga aja gitu. Dan mungkin kalau sekarang ini lagi capek lah di himpunan karena mungkin banyak proker yang dijalankan gitu ya. Oke. Kalau Kak Tira gimana nih? Kalau dari saya kurang lebih sama seperti rekan-rekan saya, nano rasanya. Banyak pengalaman juga yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Oke, tadi kan kalian sudah menceritakan gitu sedikit pengalaman dan rasa menjadi anggota himpunan gitu. Aku mau tahu dong gimana sih cara kalian tuh mengatur waktu gitu. Kan di himpunan kan banyak tuh kegiatannya, kayak kadang libur juga masih ada kegiatan gitu. Gimana tuh cara kalian ngatur waktu untuk tugas di Hima, untuk waktu tugas kuliah atau bahkan di luar kuliah gitu, kayak gimana? Mungkin dari Teh Dais dulu. Kalau saya mungkin melihat dari skala prioritas ya, kita harus tahu dulu prioritas utama kita itu apa gitu. Kita kan masuk ke sini gitu, ke Universitas Galuh ya memang untuk kuliah gitu, tapi bukan berarti kita mengesampingkan organisasi gitu. Tetap kita jadi melihat dulu lah kira-kira yang mana nih yang memang perlu diutamakan gitu, karena kan prioritas utama itu memang tidak harus selalu diutamakan gitu, tapi kita mengutamakan dulu yang mana yang memang urgent gitu, yang memang harus ini dulu nih yang diutamakan gitu. Oke, kalau misalkan dari Teh Dian gimana? Kalau dari saya sendiri sih nggak ada waktu yang emang harus diutamain juga. Kalau saya kan kita orang yang kalau emang mesti nggak bisa dikerjain hal itu ya kerjain, jadi nggak pernah ada yang tugas yang ditumpuk gitu, jadi ya santai sih, nggak terbebani.
Nah, berarti tipikal anak-anak rajin gitu ya, ketika ada tugas langsung dikerjain, jadi nggak numpuk gitu ya. Mungkin kalau dari Teh Tira nih gimana nih Teh? Kalau dari saya juga diambil santai ya kalau saya. Yang penting semuanya beres gitu. Jadi memang diprioritaskan apa yang menjadi skala prioritas. Oke. Dengar-dengar nih, kan anak biologi itu kan dipandang sebagai anak yang ansos gitu ya. Gimana sih tanggapan kalian gitu mengenai statement tersebut? Mungkin bisa nih dari Teh Tira dulu nih. Kalau menurut saya sih, untuk menyikapi hal seperti itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Bagaimana kepribadian kita gitu. Soalnya kan kepribadian seseorang itu berbeda-beda. Jadi ada yang memang nggak suka gitu ya. Ada yang suka gitu, ada yang juga emang dia pansos. Eksis. Jadi kalau menurut saya kembali lagi ke diri kita sendiri. Oke. Kalau Teh Dais gimana sih tanggapannya? Ya mungkin memang iya gitu, ada gitu anak biologi yang ansos, karena kan statement itu gak bakalan muncul kalau memang nggak ada gitu, pasti kan ada gitu. Tapi kita kan nggak bisa memukul rata bahwa oh semua anak biologi ansos, nggak bisa gitu, karena kan ya mungkin ada statement itu juga karena biologi kan minoritas gitu dikit ya, mungkin jadi kurang di orang-orang tuh kurang melirik anak biologi karena sedikit gitu ya, susah nggak kelihatan. Nah itu udah pasti gitu di anak lain juga, di prodi lain pasti ada gitu yang memiliki sikap ansos gitu, cuma mungkin memang karena banyak gitu, jadi tidak terlalu terlihat. Oke. Kalau menurut Teh Dian gimana nih? Kalau dari saya pribadi sih sama sih, lebih ke bagaimana kita menanggapinya. Kalau saya pribadi lebih cukup cuek, kadang emang nggak terlalu sama lingkungan juga, jadi mungkin ya gitu deh. Ya udah gitu ya. Udah gitu, Terserah aja gitu ya. Yang penting saya happy gitu. Tidak merugikan siapa-siapa ya, kita mau ansos nggak ansos juga ya udah gitu. Kan soalnya kepribadian orang berbeda-beda gitu. Jadi ada yang emang eksis, ada yang nggak suka ditampilkan terlalu sering, terlalu banyak gitu. Kayak aja nih, kita balik ke himpunan nih. Misalkan nih, kalian dalam melakukan sebuah tugas gitu di himpunan, dalam pelaksanaannya itu ada ketidaksesuaian gitu, dan ada omongan dari luar gitu yang nggak enak mengenai kalian gitu. Gimana sih tanggapan kalian gitu? Kalau saya sendiri ya mungkin menanggapinya ya biasa aja gitu, karena ya wajar gitu kalau misalkan kita ada omongan yang nggak enak atau misalkan selisih pendapat dan lain sebagainya dalam suatu organisasi, ya wajar gitu, jadi ya biasa aja. Oke. Kalau mungkin Teh Dian nih gimana? Ya kalau dari saya pribadi sih pasti kita harus siap dengan konsekuensi ya. Jadi apapun statement dari orang ya harus kita telan bulat-bulat gitu. Lebih emang saya orang cukup cuek juga, jadi ya terserah kita orang mau bilang A B C D, selama nggak merugikan kita ya udah, saya enjoy aja gitu. Bisa aja sih. Kalau dari Teh Tira nih gimana nih Teh? Kalau saya juga sama ya, orangnya mungkin dasarnya emang cuek gitu, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di hidup kita itu emang ada orang yang suka, ada juga orang yang nggak suka. Terus mau gimana lagi kalau ada orang yang nggak suka, mau kita berbuat baik sekalipun gitu saja kita kan tetap salah gitu. Jadi mau gimana lagi, terima aja, dibawa happy, enjoy. Oke, jadi nggak terlalu memikirkan kata orang, yang penting kalau kerja kita memang bagus ya udah gitu, nggak usah terlalu memikirkan dari pihak luar orang mau ngomong apa gitu, yang penting kitanya kerja dengan baik. Oke, nggak kerasa ya kita ngobrol udah panjang gitu, dan kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Kira-kira dari kalian ada nggak sih harapan untuk himpunan kedepannya gitu? Kalau harapannya semoga himpunan lebih baik lagi ke depannya, lebih banyak diminati juga. Pokoknya sukses terus buat himpunan. Siap. Karena mungkin dari Teh Dais ada harapan juga semakin baik, semakin jaya gitu, dan dia semakin banyak peminatnya gitu, dan karena sekarang juga kan karena sedikitnya jadi terasa banget gitu capeknya gitu. Mungkin itu lah. Oke. Kalau Teh Tira gimana? Kalau dari saya sama ya, lebih baik untuk kedepannya dan lebih semangat juga. Oke, karena udah panjang juga kita ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak ini.
kakak-kakak himpunan dari kaderisasi gitu. Oke, mungkin cukup bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya di mana tuh? Udah bincang di tahun itu kita Ayo nelfon guys. Udah Dela, yuk keluar Dela. Sama sih, tergantung karena yang menang